Halo, ketemu lagi di kuliah daring akuntansi, ekuitas, dan pelaporan keuangan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Subpokok bahasan pada pertemuan ini antara lain, pertama, perubahan akuntansi, kedua, estimasi perubahan akuntansi, ketiga, koreksi error, dan yang keempat, efek dari error. Untuk pertemuan minggu ini, kita akan membahas subpokok bahasan pertama dan kedua, sedangkan sisanya akan kita bahas minggu depan ya. Pertama, perubahan akuntansi. IASB telah menetapkan kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi. Dua jenis perubahan akuntansi itu adalah, pertama, perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan ini berupa perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Misalnya, PTA mengubah metode akuntansi untuk persediaan dari menggunakan metode average menjadi FIFO. Kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan ini terjadi karena ada informasi baru atau pengalaman tambahan. Sebagai contoh, PTB merevisi estimasi masa manfaat dari properti yang dapat didepresiasi karena modifikasi dalam proses produktifnya. Nah, ada lagi satu perubahan yang meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi, tapi ternyata sangat memerlukan perubahan dalam akuntansi, yaitu error dalam laporan keuangan. Kesalahan ini disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, perusahaan mungkin salah menerapkan metode persediaan untuk menentukan nilai persediaan akhir. IASB mengklasifikasikan perubahan tersebut dalam beberapa kategori karena setiap kategori menggunakan metode yang berbeda untuk mengakui perubahan dalam laporan keuangan. Nah, kita bahas kategori pertama, yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Secara definisi, perubahan kebijakan akuntansi melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi ke kebijakan yang lain. Nah, perusahaan harus hati-hati memeriksa setiap keadaan untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan akuntansi benar-benar terjadi. Dan perlu diingat bahwa adopsi kebijakan baru sebagai pengakuan atas peristiwa yang sudah terjadi untuk pertama kali atau yang sebelumnya tidak material bukan tergolong perubahan kebijakan akuntansi. Ada 3 pendekatan untuk pelaporan perubahan kebijakan akuntansi. Pertama, currently. Dalam pendekatan ini, perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Efek kumulatif adalah perbedaan pendapatan tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan kebijakan akuntansi sebelumnya. Di bawah pendekatan ini, pengaruh perubahan pada pendapatan tahun-tahun sebelumnya hanya muncul dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa nggak diubah? Ya, anggapannya adalah perubahan laporan keuangan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap laporan keuangan dan kembali lagi ke cost-benefit analysis. Kedua, retrospektif. Penerapan ini mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Dengan kata lain, perusahaan menyesuaikan pernyataan tahun-tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan kebijakan yang baru diadopsi. Perusahaan akan menunjukkan efek kumulatif dari perubahan tersebut sebagai penyesuaian terhadap laba di tahun awal tahun yang disajikan paling awal. Ketiga, prospektif. Dalam pendekatan ini, laporan keuangan sebelumnya tetap dilaporkan. Akibatnya, perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Begitu manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, laporan tersebut bersifat final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya karena mengadopsi kebijakan baru. Nah, dari ketiga pendekatan ini, pendekatan mana sih yang lebih disukai akuntan? Nah, IASB menganjurkan perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif. Kenapa? Karena pendekatan tersebut memberikan informasi yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah retrospektif akan menggunakan dasar yang sama dengan kebijakan yang baru diadopsi, sehingga akan menghasilkan konsistensi yang lebih baik di seluruh periode akuntansi. Dengan demikian,
user bisa membandingkan periode 1 dengan periode berikutnya. Lingkungan bisnis kan terus berubah nih, sehingga perusahaan perlu menyesuaikannya dan Dewan Standar pun menyusun standar-standar baru. Hal tersebut menyebabkan IASB memperbolehkan perusahaan untuk mengubah kebijakan akuntansi jika disyaratkan IFRS dan menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Nah, ketika suatu perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, maka sebaiknya perubahan tersebut dilaporkan dengan menggunakan penerapan retrospektif, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan keuangan untuk setiap periode sebelumnya, sehingga informasi laporan keuangan periode sebelumnya memiliki dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Kemudian, perusahaan menyesuaikan nilai tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun pertama disajikan. Dengan demikian, akun-akun ini mencerminkan efek kumulatif yang disajikan di periode sebelumnya. Perusahaan juga membuat penyesuaian saling hapus ke saldo awal laba ditahan atau komponen ekuitas atau aset bersih lainnya yang sesuai pada awal tahun pertama disajikan. Nah, berikut contohnya. PT Denson mencatat pendapatannya atas kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode cost recovery. Pada tahun 2019, perusahaan mengubah metode percentage of completion. Manajemen yakin bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat atas pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan cost recovery method dan berencana untuk terus menerapkannya di masa depan. Nah, laporan keuangan ini menunjukkan bagian dari 3 laporan laba rugi untuk tahun 2017, 2018, dan 2019. Sekarang kita lihat dulu laporan laba rugi dengan menggunakan metode cost recovery. Pada tahun 2017, laba sebelum pajaknya 400.000, beban pajaknya 40% dari 400.000, sehingga diperoleh 160.000, maka laba bersihnya 240.000. Pada tahun 2018, laba sebelum pajaknya 160.000, beban pajaknya 40% dari 160.000, sehingga diperoleh 64.000, maka laba bersihnya 96.000. Pada tahun 2019, laba sebelum pajaknya 190.000, beban pajaknya 40% dari 190.000, sehingga diperoleh 76.000, maka laba bersihnya 114.000. Sedangkan ini adalah laporan laba rugi dengan menggunakan metode percentage of completion. Karena metode pencatatannya yang berubah, tentu saja ada perubahan terhadap laba. Oh ya, disclaimer dulu nih, kamu nggak usah overthinking ya, ini angkanya datang dari mana. Ini tuh contoh soal ya, jadi tugas kita di sini cuma mencatat perubahan dari satu metode ke metode lainnya. Nah, untuk mencatat perubahan dari metode cost recovery ke metode percentage of completion, kita analisis beberapa efek yang terjadi. Sebelum tahun 2018, pendapatan berdasarkan percentage of completion sebesar 600.000, sedangkan cost recovery sebesar 400.000, maka perbedaannya 200.000 dengan pajak 40%, maka efek laba bersihnya 120.000. Di tahun 2018, pendapatan berdasarkan percentage of completion sebesar 180.000, sedangkan cost recovery sebesar 160.000, maka perbedaannya 20.000 dengan pajak 40%, maka efek laba bersihnya 12.000. Maka di awal tahun 2019, total pendapatan berdasarkan percentage of completion sebesar 780.000, sedangkan cost recovery sebesar 560.000. Maka perbedaannya 220.000 dengan pajak 40%, maka efek laba bersihnya 132.000. Maka di tahun 2019, total pendapatan berdasarkan percentage of completion sebesar 200.000, sedangkan cost recovery sebesar 190.000, maka perbedaannya 10.000 dengan pajak 40%, maka efek laba bersihnya 6.000. Nah, untuk mencatat perubahan ini di awal tahun 2019 dicatat di debit konstruksi dalam proses sebesar 220.000 dan di kredit kewajiban pajak tertangguh 88.000 dan laba ditahan 132.000. Dari manakah angka-angka ini berasal? Konstruksi dalam proses diperoleh dari pendapatan dengan percentage of completion tahun 2019. Sedangkan 132.000 pada akun laba ditahan mencerminkan efek pendapatan kumulatif sebelum tahun 2019. Perusahaan mengkredit laba ditahan karena pendapatan tahun-tahun sebelumnya ditutup ke akun ini setiap tahun. Kewajiban pajak tangguhan merupakan penyesuaian atas beban pajak tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan mengakui 88.000 sebagai kewajiban pajak untuk jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.
Artinya, di periode mendatang, penghasilan kena pajak akan lebih tinggi dari penghasilan buku sebagai akibat dari perubahan ini. Nah, berikutnya kita bahas pelaporan atas perubahan kebijakan akuntansi. Pengungkapan ini sangat penting dilakukan. Pengguna laporan keuangan tentunya menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, ternyata ada beberapa syarat nih untuk mengungkapkan perubahan kebijakan. Pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Kedua, alasan penerapan kebijakan akuntansi yang baru, apakah lebih andal dan relevan, dan alasan-alasan lainnya. Ketiga, untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diperlukan penyajian setiap item di laporan keuangan yang terpengaruh serta EPS dasar dan terdilusinya. Keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Nah, ini adalah lanjutan soal PT Denson. Denson akan menyusun laporan keuangan komparatif untuk tahun 2018 dan 2019 menggunakan metode percentage of completion. Denson melaporkan laba bersih dengan metode percentage of completion yang baru diadopsi tahun 2018 dan 2019. Perusahaan secara retrospektif menyesuaikan laporan laba rugi tahun 2018 untuk melaporkan informasi berdasarkan percentage of completion. Kemudian, Denson juga harus membuat catatan yang menunjukkan sifat perubahan, alasan perubahan, dan tahun-tahun yang berpengaruh. Seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, salah satu syarat pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan laba ditahan di periode paling awal disajikan. Untuk Denson, ternyata laba ditahan pertama kali itu ada di tanggal 1 Januari 2018. Denson mengungkapkan informasi tersebut pada catatan yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, Denson juga akan mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahan, dengan asumsi saldo awal laba ditahan 2017 adalah 1.360.000. Ilustrasi ini menunjukkan laporan laba ditahan Denson dengan metode cost recovery. Jika Denson menyajikan laporan komparatif untuk tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode percentage of completion, maka hal tersebut akan mengubah saldo awal laba ditahan 1 Januari 2018. Maka, selisih antara saldo laba ditahan dengan menggunakan metode cost recovery dan percentage of completion adalah laba ditahan 1 Januari 2018 dengan menggunakan percentage of completion sebesar 1.720.000. Laba ditahan 1 Januari 2018 dengan menggunakan cost recovery sebesar 1 juta, sehingga perbedaan efek kumulatifnya adalah 120.000. Nah, berikut ini laporan laba ditahan komparatif Denson untuk tahun 2018 dan 2019 yang ternyata memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan akuntansi terhadap percentage of completion. Denson menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2018 untuk kelebihan laba bersih dengan metode percentage of completion atas cost recovery. Laporan komparatif ini menunjukkan jenis penyesuaian yang perlu dilakukan perusahaan. Makanya penyesuaian ini akan jauh lebih besar jika melibatkan sejumlah periode sebelumnya. Nah, berikutnya contoh pelaporan retrospektif lainnya untuk perubahan metode persediaan. PT Lancer telah mencatat persediaan dengan menggunakan metode average. Pada tahun 2019, perusahaan mengubah metode FIFO karena manajemen yakin pendekatan ini akan menyajikan biaya persediaan yang lebih tepat. Informasi tambahan untuk PT Lancer sebagai berikut. PT Lancer memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2017. Pada saat itu, pemegang saham berinvestasi pada saham biasa sebesar 100.000. Semua penjualan dan biaya operasional untuk periode 2017 sampai 2019 adalah transaksi tunai. Arus kas Lancer selama periode tersebut adalah. Nah, informasi tambahan, Lancer menggunakan metode average untuk pelaporan keuangan sejak berdiri. Penilaian persediaan dengan menggunakan average dan FIFO selama tahun 2017 sampai 2019 adalah. Nah, berikut adalah HPP dengan menggunakan average dan FIFO. Laba ditahan tidak dibutuhkan dan pajak diabaikan. Nah, ini adalah laporan laba ruginya. Lancer melaporkan laba bersih sebesar 120.000 pada tahun 2017, 100.000 pada tahun 2018, dan 87.000 pada tahun 2019. Dan ini adalah laporan laba ditahannya. Ini laporan posisi keuangannya, dan ini adalah laporan arus kasnya. Nah, laporan laba rugi ini menunjukkan laporan laba rugi Lancer tahun 2017 hingga 2019 dengan menggunakan FIFO. Meskipun laba bersihnya berbeda di setiap periode,
tapi tidak ada pengaruh arus kas dari perbedaan laba bersih. Tapi, kalau kita mempertimbangkan efek pajak dan arus kas, pasti ada pengaruh perbedaan. Dan ini adalah laporan laba ditahan dengan menggunakan FIFO. Dan ini adalah laporan posisi keuangannya. Dan ini adalah laporan arus kasnya. Nah, jika kita perhatikan, dalam penerapan retrospektif, perubahan pada penilaian persediaan FIFO akan mempengaruhi persediaan yang dilaporkan, HPP, laba bersih, dan laba ditahan. Nah, sekarang kita lihat perubahan akuntansi Lenser dari average ke FIFO. Perubahan laba dari average ke FIFO tahun 2017 adalah 2.000, perubahan laba dari average ke FIFO tahun 2018 adalah 3.000, perubahan total laba di awal tahun 2019 adalah 5.000, dan selama tahun 2019 adalah 2.000. Nah, untuk mencatat perubahan metode FIFO di awal tahun 2015, perusahaan mencatat persediaan pada laba ditahan sebesar 5.000. Perubahan ini akan meningkatkan akun persediaan sebesar 5.000. Jumlah ini merupakan selisih antara persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu average 20.000 dan FIFO 25.000. Kredit laba ditahan menunjukkan jumlah yang diperlukan untuk mengubah pendapatan tahun sebelumnya dengan asumsi bahwa Lenser telah menggunakan FIFO pada periode sebelumnya. Jika Lenser menyajikan laporan komparatif untuk tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan FIFO, maka Lenser harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2018, sehingga perbedaan efek kumulatifnya adalah 2.000 seperti pada tabel ini. Nah, karena 2.000 tadi adalah efek kumulatif, laporan ini menunjukkan laporan laba ditahan komparatif untuk tahun 2018 dan 2019 yang berdampak karena perubahan metode persediaan menjadi FIFO. Lenser menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari pada tahun 2018 sebesar 122.000. Presentasi komparatif ini menunjukkan jenis penyesuaian yang perlu dilakukan perusahaan. Nah, seperti yang kamu lihat secara implisit pada contoh soal tadi, ada perubahan efek kumulatif. Pertanyaannya, apakah ada efek lain yang harus dilaporkan perusahaan ketika membuat perubahan kebijakan akuntansi? Ada dua efek yang muncul karena perubahan kebijakan akuntansi, yaitu efek langsung dan efek tidak langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Pengaruh tidak langsung merupakan setiap perubahan arus kas perusahaan saat ini atau masa depan yang diakibatkan oleh perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Berikutnya kita bahas tentang ketidakpastian. Tidak selalu possible bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana pelaporan informasi keuangan periode sebelumnya berdasarkan penerapan retrospektif. Masalahnya, ternyata retrospektif ini tidak praktis bagi perusahaan yang tidak bisa menentukan efek periode sebelumnya, meskipun udah segala upaya yang wajar dilakukan. Sehingga, perusahaan nggak boleh menggunakan retrospektif kalau salah satu dari kondisi berikut terjadi. Pertama, perusahaan nggak bisa menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi signifikan untuk periode sebelumnya dan perusahaan tidak bisa memverifikasi secara objektif informasi yang diperlukan untuk informasi tersebut. Jika salah satu kondisi tersebut ada, maka dianggap penerapan retrospektif tidak praktis. Maka perusahaan akan menerapkan secara prospektif kebijakan akuntansi baru sejak tanggal pelaksanaannya. Nah, subpokok bahasan kedua, perubahan estimasi akuntansi. Untuk menyiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak dari kondisi dan peristiwa di masa depan. Suatu perusahaan nggak bisa melihat kondisi dan peristiwa masa depan dan apa efeknya, maka perusahaan membutuhkan estimasi. Estimasi akuntansi akan berubah ketika peristiwa baru terjadi karena perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman atau karena memperoleh informasi tambahan. Nah, hal-hal berikut ini membutuhkan estimasi. Pertama, bad debt. Kedua, persediaan yang usang. Ketiga, masa manfaat dan nilai residu aset tetap. Keempat, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan. Kelima, kewajiban untuk garansi dan pajak penghasilan. Keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Ketujuh, perubahan estimasi depresiasi. Dan yang kedelapan, nilai wajar aset atau liabilitas keuangan.
Perusahaan melaporkan perubahan estimasi akuntansi secara prospektif, artinya perusahaan nggak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, perusahaan memperhitungkan dampak dari semua perubahan estimasi dalam periode perubahan, serta periode perubahan dan periode yang akan datang. Periode perubahan digunakan jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut. Misalnya, perubahan estimasi jumlah piutang tak tertagih yang hanya mempengaruhi pendapatan periode perjalan. Sedangkan untuk periode perubahan dan periode masa depan digunakan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat yang dapat disusutkan akan mempengaruhi biaya penyusutan periode saat ini dan masa depan. Contohnya, Arcadia membeli peralatan seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 10.000. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan dasar garis lurus. Pada tahun 2019 atau tahun ke-8, ditentukan bahwa estimasi total umur harus 15 tahun dengan nilai sisa Rp5.000. Apa jurnal untuk mengoreksi beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya? Dan hitung biaya penyusutan untuk tahun 2019. Nah, untuk ayat jurnal koreksi beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya tidak perlu ya guys. Sedangkan perusahaan harus menghitung nih berapa biaya penyusutan di tahun 2019. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata biaya depresiasi per tahunnya 50.000. Karena penyusutan sudah dicatat selama 7 tahun, berarti biaya depresiasi yang sudah dialokasikan sebesar 350.000. Sehingga nilai buku pada tahun 2019 adalah 160.000. Nah, ternyata nih ada estimasi baru di tahun ke-8. Estimasi manfaatnya ternyata 15 tahun. Berarti sisa 8 tahun lagi kan yang belum disusutkan. Perusahaan juga mengestimasi nilai residunya menjadi 5.000. Nah, karena kita udah memperoleh nilai buku 160.000, kita kurangilah dengan nilai residu 5.000. Maka dasar depresiasinya 155.000. Maka biaya depresiasi per tahunnya untuk 8 tahun adalah 19.375. Maka ayat jurnalnya adalah biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 19.375. Nah, untuk pengungkapan, perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diharapkan berdampak pada periode berjalan. Dan perusahaan nggak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisian piutang tak tertagih, keusangan persediaan, kecuali nilainya material. Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Pertemuan 11 selesai.